Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan untuk materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang limit ya. Materi sebelumnya tentang limit, saya akan melanjutkan lanjutannya. Nah, di sini lanjutannya ada limit trigonometri. Jadi di limit trigonometri ini ada beberapa sifat-sifat ya. Beberapa diantaranya di sini. Jadi kalau ada limit cos mendekati 0 untuk cos x itu 1 ya di sini. Kemudian limit x menuju 0 dari sin x itu 0 ya. Limit x menuju 0 dari tangan x itu 0. Kemudian jika ada persamaan ya, fungsinya itu sin x per x, kemudian dilimitkan x mendekati 0, itu nanti hasilnya 1 ya. Jadi kalau ada sin x per x itu hasilnya 1. Kemudian kalau x per sin x juga 1 ya. Itu juga dengan tangan x per x per tangan x ya, itu hasilnya 1. Ya, jadi kalau ada bentuk seperti ini, langsung saja hasilnya 0 ya. Dan ini sifat-sifat dalam limit trigonometri ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh ya. Dari 1 sampai 4 ini sudah saya tuliskan pembahasannya. Kemudian saya sudah kirimkan di WhatsApp ya. Silahkan dilihat, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Nah, kemudian ini ada latihan, silahkan bisa dicoba juga ya. Nah, selanjutnya di sini ada limit pada tak berhingga ya. Jadi sebelumnya limit itu kan di suatu fungsinya x mendekati suatu nilai ya, bisa x mendekati 0, x mendekati 1, x mendekati 2 dan yang lain sebagainya. Ada nilai tertentunya lah. Tapi di sini pada limit pada tak berhingga atau limit di tak hingga itu nanti x-nya mendekati tak hingga ya. Jadi contohnya di sini misalkan saya punya fungsi gx x per 1 plus x kuadrat ya. Jadi bagaimana yang terjadi ketika x-nya menuju tak hingga ya. Jadi kalau misalnya digrafikkan seperti ini kan, nah kalau menuju tak hingga tuh ini ke sana ya. Ketika x-nya menuju tak hingga apa yang terjadi gitu ya. Atau dengan kata lain x menuju tak hingga itu x-nya tuh bertambah besar ya. Jadi bukan menuju ke satu nilai tapi x-nya itu bertambah besar. Jadi x-nya menuju tak hingga itu nanti apa yang terjadi dengan fungsi gx ini ya. Nah, misalkan di sini saya ilustrasikan, kita ambil x-nya 10, nanti hasilnya ini ya. Kemudian kita buat dia semakin besar, 100, jadinya ini. Kalau 1000, fungsi gx-nya menjadi ini nilainya. Kemudian kalau 10.000 menjadi ini lah. Bagaimana apa yang terjadi jika x-nya itu nanti semakin besar atau menuju tak hingga ya. Ini kan di sini terlihat dia akan semakin 0,000 ya. Nanti di sini pasti dia akan menuju ke 0,0000. Nah, itu pasti akan sama saja ke 0. Jadi ketika x-nya semakin besar atau menuju tak hingga, dia hasilnya akan semakin kecil ya. Ketika x-nya semakin besar, nanti fungsi gx-nya ini dia akan semakin kecil menuju ke angka 0 ya. Dan ketika x-nya merupakan bilangan negatif yang besar, maka kalau tadi kan x menuju tak hingga ya, jadi ke yang sebelah kanan ya. Tapi kalau yang x menuju min tak hingga, dia akan sebelah kiri. Jadi semakin besar bilangan negatifnya, jadi negatifnya semakin besar. Dengan kiri kan, kalau garis bilangan dia juga akan semakin nilainya akan semakin kecil ya, menuju ke 0 ya. Itu terlihat dari grafiknya tadi. Grafiknya kan dia akan, kalau semakin ke kanan dia akan menuju ke 0, kiri juga dia akan menuju ke 0. Bisa dilihat dari grafiknya juga. Nah, di sini ada definisi limit pada tak berhingga ya. Jika limit x menuju tak hingga dari suatu fx itu sama dengan L ya. Ini artinya berarti jika fx terdefinisi untuk setiap nilai x cukup besar ke arah yang positif ya. Jadi kalau x-nya semakin besar dan jika x-nya menjadi besar tak terbatas, maka fx-nya akan mendekati L ya. Di sini ada contoh, tunjukkan bahwa limit x menuju tak hingga dari x per 1 plus x kuadrat sama dengan 0 ya. Kemudian tentukan nilai limit dari ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau tadi kan kita bisa melihat dari grafiknya ataupun tabel nilai-nilainya ya. Kalau di sini secara aljabar bisa kita lakukan seperti ini, dibagi dengan
variabel x dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan x kuadrat. Jadi di sini nanti dibagi setiap sukunya dibagi dengan x kuadrat. Jadi x per x kuadrat, kemudian yang bawah juga dibagi x kuadrat ya. Jadi nanti hasilnya yang atas ini 1 per x, yang ini 1 per x kuadrat plus 1 ya. Kita tahu bahwa kalau 1 per x menuju tahingga, x menuju tahingga itu hasilnya akan 0. Jadi kalau 1 per 10, 1 per 1000, 1 per 10.000 itu kan hasilnya akan semakin kecil menuju ke 0 ya. Jadi kita tahu bahwa nilai yang ini itu 0, yang ini juga 0 ya. Nah ini kalau limit x menuju tahingga jadi dari 1 ya tetap 1 ya. Jadi nanti hasilnya 0 per 0 plus 1 sama dengan 0. Kemudian berikutnya ini sama, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan di sini x pangkat 3. Jadi setiap sukunya kita bagi x pangkat 3 ya. Yang ini juga. Jadi nanti ini hasilnya 2, yang ini jadi ini ya. Kemudian ini limit jadi kalau ada sifat limit, kalau limit pembagian itu bisa limitnya dihitung masing-masing dulu baru dibagi ya. Ini dihitung masing-masing dulu ya. Yang tambah juga demikian, dihitung sendiri-sendiri dulu baru ditambah ya. Jadi ini limit 2 ya, 2 limit 1 per x pangkat 3 0 ya, karena x nya semakin besar. Jadi 1 per angka yang besar akan menuju ke 0. Limit menuju 1 sama dengan 2 hasilnya gitu. Nah ini ada latihan, silahkan dicoba ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya ada limit tak hingga. Kalau tadi limit di tak hingga, jadi x-nya menuju tak hingga. Kalau limit tak hingga ini hasilnya itu tak hingga atau min tak hingga. Jadi di sini ketika limit suatu fx ya, x-nya menuju suatu nilai c, hasilnya itu tak hingga jika untuk setiap x cukup dekat dengan c, tetapi x-nya tidak sama dengan c, maka f-nya menjadi semakin besar atau tak terbatas arah positifnya. Itu artinya ya. Kalau yang bentuk ini artinya jika untuk setiap x cukup dekat dengan c, tapi x-nya tidak sama dengan c, maka fx-nya menjadi semakin besar, tak terbatas ke arah negatif ya. Nah ini contohnya. Jadi kalau ada fx 1 per x, x-nya menuju 0 ya, x-nya menuju 0, berarti ke sini ya. Dia nanti ke 0 berarti ke sana ya. Ini menuju 0 itu nanti hasilnya kan ini semakin ke atas terus sini ya. Jadi hasilnya menuju tak hingga gitu. Nah kalau dia x-nya menuju ke 0 ketika dari kiri, kalau tadi kan dari kanan, ini dari kiri ya, menuju ke ini kan, menuju ke min tak hingga. Nah contohnya ini misalkan ada limit 1 per x min 1 dikuadratkan. Kalau limit dari kiri sama limit dari kanan. Kalau limit dari kiri kan ini kan. Nah, ini dari kiri. Kalau ini dari kanan. Dua-duanya menuju ke suatu nilai tak hingga. Ini kan sumbu y, kalau ke atas kan positif kan. Positifnya semakin besar, semakin ke sana semakin tak hingga hasilnya ini. Jadi karena limit kiri dan limit kanannya sama, ya berarti nilai limitnya ada, yaitu nilai limitnya tak hingga. Nah, contoh kedua ini ya. Limit x menuju 2 dari kanan dari nilai ini ya. Nah, cara menyelesaikannya berarti di sini yang bawah kita faktorkan seperti ini ya. Ketika x-nya mendekati 2 dari kanan, maka x plus 1-nya nilainya 3. Kemudian x min 3-nya hasilnya min 1. Nah, kemudian x min 2-nya hasilnya 0 ya. Jadi di sini nanti menuju ke yang atas 3, yang bawah min 1 sama 0. Berarti kan menuju ke min gitu kan. Menuju ke min tak hingga ya. Ini di latihan, silahkan nanti bisa dicoba ya. Nah, berikutnya ada kekontinuan. Nah, di sini setelah kita belajar limit, ada yang namanya kekontinuan. Apa itu kekontinuan? Ya, jadi di sini ada suatu fungsi f dikatakan kontinu di x sama dengan a jika dan hanya jika nilai fungsi di titik a itu ada. Kemudian limit kiri dan limit kanannya sama. Dengan kata lain, limitnya ada ya. Kemudian nilai limitnya dan nilai fungsinya itu sama ya. Tuh. Ya. Jadi syarat suatu fungsi yang kontinu itu ada 3 ini. Jadi kalau memenuhi 3 ini, dia
dikatakan kontinu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya. Yang pertama di sini ada fungsi ya, ada fungsi yang didefinisikan menjadi 3 seperti ini. Kalau x-nya lebih besar dari 2, dia x kuadrat. Kalau x-nya sama dengan 4, dia 4. X-nya sama dengan 2, dia 4. X-nya kurang dari 2, dia 2x. Jadi di interval tertentu dia fungsinya berbeda-beda ya. Kemudian di sini ada fungsi ditanyakannya apakah fungsi x itu fx itu kontinu di x sama dengan 2 ya. Kemudian di sini nomor 2 juga ditanyakannya apakah fungsi fx itu kontinu di x sama dengan 3 ya. Kalau yang nomor 3 ini tentukan di mana g-nya kontinu dan tidak kontinu ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinu itu jika memenuhi 3 syarat ya. Yang pertama yaitu nilai f a-nya itu ada. A-nya itu apa? Tadi kan ditanyakan kontinunya apakah kontinu di x sama dengan 2, berarti a-nya itu 2. Jadi nilai fungsinya di titik 2 itu apakah ada? Ya, kita masukkan kalau 2 itu kan tadi masuknya di x kuadrat ya. Berarti di sini 2 kuadrat 4, berarti kan ada nilainya. Kemudian apakah nilai fungsinya ada ya? Kita cek di sini limit suatu fungsi itu ada jika limit kiri dan limit kanan itu sama ya. Kalau limit kiri ya, limit kiri itu berarti 2 dari kiri. Kalau 2 dari kiri tadi kan seperti ini kan ya. Di sini ada angka 2 ya. Ya, kalau misalkan 2 di sini dia 4 ya. Kalau dari kanan dia x kuadrat ya. Di sini kalau dari kanan dia x kuadrat, kalau dari kiri dia 2x ya. Jadi kalau di garis bilangan x ini ya, di sini ada 2. Kalau dia tepat di 2 berarti dia nilai fungsinya 4. Tapi kalau lebih besar dari 2 pakainya x kuadrat. Kalau kurang dari 2 dia 2x ya. Karena ini limit 2 dari kiri kan berarti dari sini kan. Dari sini. 2 dari kiri berarti dari sini pakainya yang 2x. Terus kita masukkan x-nya 2. 2 kali 2 4. Kemudian limit dari kanan. Dari kanan kan berarti dari sini kan. Dari kanan berarti pakainya x kuadrat. Berarti di sini x kuadrat. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini terlihat bahwa limit kiri dan limit kanannya dia sama. Artinya dia limitnya ada. Nah, limitnya ada berapa? Yaitu yang 4 tadi ya. Kita lihat bahwa limit fx-nya itu 4, kemudian nilai fungsinya 4 ya, yang pertama tadi. Karena keduanya sama, maka memenuhi syarat yang ketiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa fx-nya kontinu di x sama dengan 2 ya. Nah, selanjutnya nah ini tadi ya, ada fx ya, fa-nya berarti a-nya 3 ya. Kan tadi pertanyaannya apakah kontinu di x sama dengan 3, berarti a-nya 3 di sini ya. Kemudian kalau a-nya 3 berarti kan definisinya 19, berarti ada kan. Kemudian kita cek limit x mendekati 3 itu apakah ada ya. Jadi kita lihat di sini limit x mendekati 3 itu berarti kan x kuadrat, x pangkat 3 min 2 pakai yang itu ya, pakai fungsi yang ini. Berarti kita hitung di sini yang atas difaktorkan, kemudian ini bisa dicoret. Nah, hasilnya kan ini baru bisa disubstitusikan ya. Karena kenapa ini difaktorkan? Karena kalau dimasukkan hasilnya nanti akan 0/0, sehingga perlu difaktorkan ya. Gitu. Terus kemudian hasilnya 27. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai fungsi di 3 sama limit fungsi mendekati 3 itu hasilnya beda. Yang ini 19, yang ini 27 ya. Berarti kan syarat ketiganya tidak terpenuhi, sehingga fx-nya tidak kontinu di x sama dengan 3 ya. Nah, ini untuk nomor 3 ya. Ini nomor 3 itu kalau digambarkan grafiknya kan seperti ini ya. Kalau di 0 sampai 1 dia fungsinya ini, 1 sampai 2 dia ini, 2 lebih besar dari 2 dia mengikuti grafik ini ya. Jadi ini di sini terlihat tidak kontinunya itu kan kalau limit kiri dan limit kanan tidak ada. Itu akan terlihat jelas di sini ya. Dia kan di sini nanti dari kiri dan dari kanan dia nilainya akan berbeda, sehingga dia tidak limitnya nggak ada, artinya dia tidak kontinu ya. Ini limit kiri dan limit kanannya nanti berbeda. Nah, kemudian kontinunya di mana? Kontinunya di 2 di sini, karena dia di sini titiknya nyambung ya.
tidak terputus di sini ya. Jadi di sini nanti limitnya akan sama dan nilai fungsinya juga akan sama ya, dan keduanya nanti juga sama ya. Pasti dia continue di 2. Tentu saja dia continue di 3 juga ya. Continue di 4 juga iya ya, tapi di sini saya ambil continue di X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 ya. Itu. Nah, ini ada soal latihan, silahkan dicoba ya. Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu. Ini merupakan materi terakhir sebelum UTS. Silahkan persiapkan UTS-nya semaksimal mungkin ya. Untuk penjelasan kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.